Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Baswedan adalah sosok yang selalu berpikir apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Dan itulah yang menjadi ciri khas Pak Anies ketika menjabat atau mengemban suatu amanah tertentu. Dan itu pula yang dilakukannya ketika menjadi Gubernur Jakarta. Berikut kita akan saksikan momen di mana Pak Dahlan Iskan dibuat kagum dan juga tercengang atas terobosan, atas ide-ide gagasan yang Pak Anies terapkan di Jakarta, khususnya terkait dengan solusi dari kemacetan yang disaksikan selama ini di Jakarta. Langsung saja kita dengarkan berikut ini. Padahal nanti kapan-kapan kalau dari tempat Pak Dahlan tinggal di SCBD itu mampirlah ke salah satu halte bis. Nanti Pak Dahlan akan ketemu halte bis dengan peta rute-rute bis. Waktu saya naik bis ya beberapa waktu yang belum ada itu. Tapi ya, itu berapa tahun yang lalu? Enggak, jadi mulai 2018 sebetulnya 19 itu sudah ada semua. 2019. Jadi haltenya itu penuh dengan informasi peta. Kita berada di titik ini. Ya kayak di luar negeri lah. Ya, kalau sekarang saya bilang kayak di Jakarta gitu kira-kira. Ya betul. Jadi kenapa? Karena dulu itu Pak Dahlan, ini saya sebagai orang yang bukan dari Jakarta nih. Saya kan besar di Jogja, datang ke Jakarta. Kalau saya berhenti di halte itu, saya nggak tahu ini bis berapa yang mampir ke sini. Loh, ini rute mana saja yang mampir ke sini? Yang kedua, saya dari tempat ini bisa kemana saja? Nggak bisa jawab, Pak. Terus kita tanya sama orang yang di sebelah kita, belum tentu dia lebih lama di Jakarta. Sama seperti kalau ada orang tanya ke saya, Mas mau tanya kalau mau ke Blok M lewat mana? Ya, saya juga nggak bisa jawab. Jadi kita ini membuat rancangan seakan-akan semua orang punya informasi lengkap. Seakan-akan semua orang sudah berpuluh tahun di tempat itu. Nggak bisa dong. Satu lagi Pak, satu lagi. Dulu kan Jakarta ini dikenal dengan kota Kopaja, kota metro mini yang kemudian asapnya begitu berdasarkan. Tapi belakangan saya lihat kok nggak ada lagi Kopaja metro mini, itu digusur atau diceburkan ke laut. Iya. Jadi gini, memang terjadi transisi dan transisinya itu tanpa drama, Pak. Oke, sudah nggak ada sekarang. Tanpa sudah berubah. itu maksudnya bukan digusur-gusur, disiar-siarkan gitu. Nggak pakai. Jadi gini, ini diubahnya keseluruhan. Ada bahkan angkot. Jadi mulai dari angkot itu dimasukkan dalam satu sistem namanya Jaklingko. Jaklingko. Jakarta. Lingko itu jejaring. Oh. Jejaring transportasi Jakarta. Nah, Jaklingko ini adalah sebuah Lingko bahasa apa ya? Bahasa Manggarai. Manggarai NTT. Oh. Dari Kabupaten Manggarai. Ya. Kenapa jadi diambil bahasa Manggarai? Nah, jadi gini, Lingko itu adalah sistem distribusi air sawah di Kabupaten Manggarai. Pernah ke Manggarai? Belum. Saya pernah. Belum tapi pernah. nggak tahu. Ya. Yang belum ke Manggarai tahu, yang sudah ke Manggarai tidak tahu. Ya, jadi ada namanya Lingko. Lingko itu kalau dilihat Pak, peta apa? Air. Sawah. Sawah itu seperti jejaring laba-laba. Oh. Jadi Lingko ini adalah satu konsep. Ini orang Jakarta mungkin juga nggak tahu loh Lingko itu apa. Iya, jadi Lingko ini, Pak, dari Manggarai. Lingko ini adalah satu pembagian air sawah seperti jejaring, Pak. Oh, ini hanya ada di Manggarai. Hanya di Manggarai. NTT. Dekat Labuan Bajo. Ya, jadi semua kecambung, Pak. Ini, nah saya ambil itu sebagai inspirasi. Transportasi itu seperti ini. Dari satu titik bisa nyambung kemana-mana. Saya minta dikirimi Pak. Nanti saya pengen menunjukkan ini di podcast ini. Ya. Dan ini, Pak, ini kan unik sekali, Pak. Ini kekayaan kita. Jadi kami mengambil
Ini seperti laba-laba, jejaring laba-laba, ya kan? Ya, persis. Link. Kebetulan bahasa Inggrisnya juga link. Jadi Jakarta link, tersambungkan. Orang yang bahasa internasional mudah paham, yang domestik paham. Lalu saya usulkan ini dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kami usulkan ke Badan Bahasa, diadopsi bahasa Indonesia. Jadi sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada kamus besar Indonesia. Ya, masuk Indonesia. Kata lingko di situ, yang berarti jejaring. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memperkaya bahasa Indonesia. Kami masukkan. Nah, itu salah satu juga, Pak. Kami di Jakarta berkomitmen semua menggunakan istilah dari bahasa yang ada di Nusantara. Jadi kereta MRT itu kan kita menyebutnya Mass Rapid Transit itu bahasa Inggrisnya. Ini moda raya terpadu. Moda raya terpadu. Singkatannya sama. Ya. Kemudian unitnya itu namanya Ratangga. Ratangga itu adalah kereta dalam bahasa Sanskerta yang digunakan di Jawa Timur zaman dulu. Ratangga. Jadi kita sekarang itu transit hub misalnya. Transit hub itu kita menggunakan istilah sebagai simpang temu. Simpang temu. Jadi kita ingin bahasa Indonesia punya daya jelas atas konsep transportasi modern. Jangan sampai tidak terasa aneh. Jangan terasa aneh. Nah, ini nanti seperti sekarang ini Jaklingko semua sudah tahu, Pak. Nah, jadi saya jelaskan dari soal Jaklingko, apa yang terjadi. Jadi kaitannya sama Metro Mini, Pak. Metro Mini. Jadi begini. Mereka yang menyelenggarakan transportasi di Jakarta itu diubah. Dulu mereka menyediakan transportasi kepada warga, lalu mereka bertransaksi. Pemerintah memberikan batasan, harga dan lain-lain. Sekarang diubah. Kami membeli jasa mereka. Jadi semua koperasi-koperasi itu tetap eksis. Mereka menjual jasanya kepada kami. Jadi kami beli jasa mereka. Perhitungannya per kilometer, supaya mereka itu nanti berputar terus, Pak. Nggak usah nunggu penumpang penuh. Karena sudah dibeli. Karena udah dibeli. Dan mereka dihitung per kilometer. Jadi kalau satu hari harus 90 kilo, maksimum 110, ya udah di situ. Jadi berarti dia muter terus. Berarti orang yang mencari selalu dapat. Selalu dapat. Buat penumpang ada kepastian. Buat supir, karena dia ngejar kilonya kan, Pak. Ngejar kilonya. Buat yang penyelenggara juga begitu. Lalu nilai kontraknya itu disesuaikan dengan actual cost-nya, Pak. Karena itu mobilnya bisa bagus. Mereka pada ganti mobil AC, perawatannya baik, remnya baik. Kemudian biaya yang sesungguhnya itu dihitung sama-sama, Pak. Proses ini sampai 6 bulan lebih, Pak, untuk menentukan actual cost. Karena selama supaya ini mereka bisa investasi juga. Ya, kenapa sih kualitas kendaraan umum itu buruk, Pak? Karena mereka tidak punya pendapatan yang cukup. Remnya nggak diganti, maintenance-nya nggak, supirnya juga pendapatan terbatas. Karena mereka dibatasi, nggak boleh nge-charge lebih dari harga tertentu. Dan kita membiarkan transaksinya antara warga dengan operator. Karena itu tanpa digusur, Metro Mini itu hilang dengan sendirinya. Nah, saya teruskan nih. Jadi kemudian kami beli dari mereka, lalu warga itu membayar kepada kami. Selisihnya itu namanya subsidi. Nah, sehingga ketika kita mewajibkan bahwa SPM-nya, standar pelayanan minimum, itu mengharuskan A, B, C, D, F, G, yang lama-lama udah nggak bisa dipakai lagi, maka pemilik dengan sukarela membeli bis baru. Karena dia punya kontrak dengan kami. Jadi mereka mengganti bisnya itu nggak ada unsur keterpaksaan. Kenapa? Kami ganti karena kami punya kontrak dengan pemerintah. Lalu supirnya juga tenang. Mereka mendapatkan uang gaji bulanan. Mereka yang bekerja di situ juga tenang. Masyarakatnya senang. Masyarakatnya senang. Mobil baru. Nah, jadi itulah penggantiannya Metro Mini itu bukan sekedar digeser. Pakai sistem. Ada sistem dan sama-sama puas, Pak. Ya. Sekarang ini, Pak, dengan cara begitu, apa yang terjadi? Jumlah penumpang kendaraan umum di Jakarta yang semula 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Kalau jumlah armada bertambah, itu artinya kita punya uang belanja. Tapi kalau jumlah penumpang bertambah, itu nanti perilaku berubah.
Pak Anies, tapi kan nggak gampang ya Jaklingko ini, karena kan ngurusi begitu banyak pengusaha kecil di bidang transport yang biasa teriak-teriak di pinggir jalan, yang banyak juga dari orang-orang yang keras-keras. Nah, bagaimana bisa melunakkan mereka dan bisa menundukkan mereka sampai akhirnya mau bergabung dalam satu hanya Jaklingko? Ya, ini Pak pertama kali bertemu bulan Maret 2018. Ketemu mereka bersamaan. Saya undang semuanya, itu lebih dari 25 penyelenggara transportasi di Jakarta. Yang Kopaja, Metro Mini, KWK, semuanya tuh, koperasi-koperasi itu. Dan ketika datang itu Pak, itu salah satu pertemuan paling keras yang saya rasakan. Wow. Keras sekali. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu di ruangan itu. Mereka itu posisinya adalah Anda, pemerintah itu jahat selama ini sama kami. Anda itu operator, Anda itu regulator. Anda bikin regulasi yang menguntungkan perusahaan Anda, yaitu Transjakarta. Dan kami semua digencet. Diberi maksimal harganya sekian. Ini pokoknya regulasinya itu membuat Anda untung, kami buntung. Pak Anies mendengarkan aja. Saya dengerin semuanya. Meskipun mereka juga bilang, Pak, tapi terima kasih. Ini pertama kali gubernur ngundang kami untuk datang, katanya. Kami nggak pernah didengerin, katanya. Kami cuma marah-marah aja terus di luar. Dan sebagian itu ibu-ibu, Pak. Jadi pengelola-pengelola ini Pak, yang bisa mengendalikan supir-supir ini kebagian ibu-ibu Pak. Wah, ibu-ibu itu hebat Pak. Betul. Saya ketemu sambil lihat ibu-ibu itu ngomong seperti ini, ibu-ibu hebat betul. Bisa mengelola semua pengemudi yang Bapak bisa tahu kan di lapangan seperti apa. Dan saya melihat dari sikapnya yang sangat terbuka, sangat adanya, ini orang-orang tangguh nih di lapangan ini. Nah, jadi kemudian ketika saya udah dengar itu semua, saya sampaikan semua Bapak-bapak Ibu, saya undang Bapak-bapak Ibu itu untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Satu, saya mau bilang terima kasih. Atas nama pemerintah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan kendaraan umum di saat kami belum sanggup. Yang kedua, kami mau bikin sistem. Sistemnya ini adalah, saya jelaskan, ini semua transportasi umum di Jakarta berkembang, melayani 100%. Kami nggak bisa kerjakan sendiri. Kita kolaborasi. Bapak-bapak Ibu hitung berapa ongkosnya untuk menyelenggarakan public transport yang benar. Karena mereka cerita Pak, kami nggak bisa ganti rem, kami nggak bisa ganti kopling, kami nggak bisa itu. Dan ujungnya mobil kita rusak terus karena nggak cukup ongkosnya. Bapak Ibu hitung ongkos yang benar itu berapa, supaya mobil itu layak pakai. Biaya untuk supir, penyelenggaraan sumber daya manusia itu overheadnya berapa, hitung. Lalu cost itu kita sepakati sama-sama, yang fair aja, semuanya aja. Waduh. Jadi kemudian Pak, dibentuk tim kecil Pak, bekerja menghitung actual cost mereka. Lah pemerintah masa nggak bayar sesuai dengan cost-nya? Kalau kita nggak bayar sesuai dengan biayanya, apa yang terjadi? Remnya nggak diganti, koplingnya nggak diganti, maintenance nggak dikerjakan, ujungnya keselamatan warga dan polusi. Begitu itu dikerjakan Pak, 6 bulanan itu Pak. Tapi memang keras, karena kan sebagian juga merasa wah ini kesempatan nih, ini dimasukkan. Gitu. Kan selalu ada begitu. Yang sisi lain ini dikurangi. Tapi biarlah itu berantemnya dalam ruangan, bukan di lapangan. Berantemnya sampai akhirnya ketemu unit yang disepakati, unit cost yang disepakati. Begitu unit cost disepakati, lalu itu kemudian menjadi harga yang kita masukkan dalam katalog, Pak. Jadi Pak, kita itu penyelenggara itu masuk ada di katalognya, Pak. Jadi mereka tinggal submit ke katalog kita, Pak. Katalognya itu jasa penyelenggaraan transport. Sekarang nggak ada protes-protes lagi dari mereka. Nggak ada, dan sudah tenang semua. Bahkan supir senang, penyelenggara juga senang karena biaya yang sebenarnya ditutup oleh pemerintah. Nah, biaya kemudian pendapatan dari penumpang kan nggak mungkin nutup. Saya beri contoh Pak, misalnya nih, kalau per kilometer sebutlah Rp8.000, oke. Sementara orang bayarnya cuma 5.000, kan ada selisih 3.000 Pak. Dulu 5.000 itu untuk mereka, jadi 3.000 itu hilang Pak. Nah kalau sekarang 3.000 itu subsidi kita. Jadi yang menjadi penyelenggara transportasi dapat uang cukup, yang memberikan yang menerima jasa warga bayar juga sesuai dengan daya bayarnya. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana perbincangan antara Pak Anies Baswedan dan juga dengan Pak Dahlan Iskan terkait dengan kondisi Jakarta di mana Pak Anies Baswedan menjabat gubernur saat itu, dan
yang membuat Pak Dahlan Iskan ini menjadi kagum kepada sosok Pak Anies Baswedan adalah karena selalu berpikir mengeluarkan ide gagasan yang jarang orang pernah pikirkan, dan itulah menjadi cermin dan salah satu keunggulan Pak Anies Baswedan. Kehadirannya di DKI kala itu menjadi sosok yang memang sangat memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang sudah bertahun-tahun melekat pada Jakarta, dan pada saat itu masih status sebagai ibu kota Jakarta. Dan lagi-lagi kembali kita sudah saksikan bagaimana Pak Anies menghadirkan sebuah terobosan yang begitu nyata, solusi khususnya di dalam mengatasi kemacetan dan juga transportasi umum yang ada di Jakarta yang sudah tua, dan Pak Anies menghadirkan sebuah solusi itu, dan kita sudah rasakan selama Pak Anies menjadi gubernur Jakarta. Saya kira ide-ide cara Pak Anies mengambil inspirasi membuat terobosan gagasan perlu ditiru oleh para pemimpin, para kepala daerah dimanapun itu. Mungkin secara lokasi memang tidak tepat seutuhnya untuk diberlakukan di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, namun paling tidak para pemimpin ini harus belajar dari Pak Anies bagaimana beliau menjadikan satu permasalahan, kemudian menghadirkan solusi-solusi yang tepat, dan itu sudah dirasakan sekali lagi oleh masyarakat Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Dan pemimpin itu memang harus banyak membaca, harus banyak berinteraksi, bersinggungan dengan para pemikir-pemikir lain, dan untuk itulah wawasannya juga harus memadai, dan itulah yang tampak dari Pak Anies Baswedan yang memang sangat intelektual, wawasannya sangat luas sehingga mampu membaca sebuah situasi yang di mata orang sangat rumit sekalipun, namun di mata Pak Anies itu adalah sebuah peluang untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.